Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irene Mirat Nursari. Saya berasal dari kelas Sistem Informasi A. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara menjalankan CPU OS simulator dengan algoritma FCS, SJF, Short Job First, Round Robin, dan Deadlock. Mari kita mulai. Pertama, untuk memulai FCFS yaitu First Come First Served, kita bisa menggunakan CPU OS simulator. Lalu kita pergi ke bagian menu compiler. Nah, setelahnya kita masukkan kode program pada bagian program resource. Nah, setelah kita menuliskan program loop sederhana, maka kita pergi ke bagian menu compile dan mengcompile program tersebut. Lalu kita menjalankan program tersebut. Nah, setelahnya kode tersebut itu akan dibaca oleh CPU OS simulator. Jika program tersebut sudah dibaca, maka kita harus melakukan run. Dan dengan melakukan run itu, maka kita bisa menyalakan program tersebut. Sekaligus program tersebut pun akan disimpan catatannya dalam CPU OS simulator. Nah, setelah tersimpan ini, kita bisa pergi ke menu OS. Pada menu OS ini kita bisa menjalankan menjadwalkan CPU-nya. Nah, yang pertama itu kita memilih First Come First Served. Nah, lalu disitu kan ada kita memilih program itu sederhana dengan proses P1 ini. Nah, ini kita bisa mengubah nih prioritasnya tuh mau berapa. Untuk algoritma FCFS di mana First Come First Served, yang mana pertama datang itu yang pertama dieksekusi. Jadi misalnya kita buat proses P1 dengan durasi 10 menit, lalu P2 nya dengan durasi 6 menit, maka P1 dulu yang akan dieksekusi. Kenapa? Karena P1 lah yang pertama dibuat dan masuk dalam urutannya. Nah, setelah membuat beberapa proses, maka kita bisa menjalankannya dengan mengklik menu Start. Nah, kita bisa melihat bagaimana progres program dari algoritma FCFS ini. Untuk bagian algoritma Short Job First yaitu SJF. Nah, ini adalah algoritma di mana kita bisa membuat beberapa proses. Nah, tapi jika ada proses yang jauh lebih cepat durasinya, maka itulah yang akan dieksekusi pertama. Trik ini berbeda dengan FCFS. Misalnya di proses P3 itu durasinya itu 1 menit, sedangkan di P1 itu durasinya 10 menit, maka P3 dulu yang akan dieksekusi pertama, bukan P1. Algoritma SJF sendiri ini kurang lebih sama dengan FCFS, namun bedanya ketika kita memilih SJF, maka kita juga memilih preemptive untuk melihat status dan proses dari program yang kita jalankan. Nah, lalu kita juga bisa memilih delayed time. Nah, itu jadi berapa lama waktu yang akan digunakan nantinya. Setelah algoritma SJF itu dijalankan, maka kita bisa melihat bagaimana urutan prosesnya tuh di menu view, yaitu view log. Nah, di sini kita bisa melihat mana saja yang dieksekusi pertama. Nah, di sini yang dieksekusi pertama adalah P3, lalu dilanjut dengan yang durasinya paling lama setelahnya. Untuk menjalankan algoritma deadlock, nah kita ini harus menuliskan sebuah kode program terlebih dahulu. Nah, kode program ini ada berapa? Ada program P1, P2, dan P3. Sebenarnya ini juga akan menjadi proses untuk menjalankan algoritma tersebut. Setelah selesai menuliskan dan menjalankan program-program tersebut dan sudah terdata dalam CPU OS simulator, maka kita bisa menjalankan program tersebut. Nah, kita akan memilih berapa program tersebut untuk menjadi proses P1, P2, dan P3. Ketika kita
menjalankan P1, P2, dan P3 ini, maka kita bisa melihat bagaimana program tersebut berjalan di bagian menu view, lebih tepatnya view resource. Nah, di view resource ini akan terlihat apakah deadlock terjadi atau tidak. Nah, deadlock sendiri itu terjadi ketika ada dua program yang dijalankan secara bersamaan, namun dua program ini tidak bisa berjalan karena mereka juga butuh proses. Misalnya pada R1 atau R2 itu berwarna merah. Nah, karena berwarna merah ini, kita harus menghentikan salah satu proses program tersebut supaya program yang lain pun bisa berjalan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mengklik menu release supaya deadlock ini nggak terjadi. Kita bisa mengklik menu release. Nah, menu release itu maksudnya melepaskan proses program tersebut. Nah, dengan melepaskan ini, maka program yang tadinya nggak bisa berjalan tuh maka akan mulai berjalan. Ini jika divisualisasikan, maka deadlock itu seperti layaknya jalan raya dan para kendaraan yang ada di jalan tersebut. Nah, misalnya nih ada truk yang menghalangi para pengendara lain, mobil dan motor sekalian. Nah, karena truk tersebut tidak ada kemauan untuk bergerak, maka tentunya kemacetan pun akan terjadi. Tetapi jika truk tersebut ada kemauan untuk bergerak dan membuka jalan bagi pengendara lainnya, maka pasti kemacetan itu sedikit demi sedikit pun bisa teratasi. Sama seperti program dalam algoritma deadlock, dimana jika kita melepaskan suatu sumber daya, R1 atau R2 gitu, nah maka nanti proses atau program lainnya itu dapat berjalan juga sedikit demi sedikit. Untuk algoritma round robin ini tidak beda jauh dengan FCSS maupun SCF. Namun ketika memilih algoritma round robin, kita pilih no priority. Lalu setelah itu kita bisa menjalankan program kita. Kita buat dulu beberapa proses ya, lebih tepatnya juga. Nah, namun ketika kita menjalankan algoritma round robin, akan terjadi perulangan terus-menerus seperti yang ada pada video. Nah, kenapa terjadi perulangan terus-menerus? Itu karena algoritma round robin itu mencoba menyamakan durasi setiap proses yang ada supaya bisa dieksekusi secara bersama. Beda dengan FCFS maupun SCF, di mana FCFS itu mengambil antrian proses pertama yang ada, lalu sedangkan SCF mengambil proses yang mana durasinya paling cepat. Mungkin cukup sekian dari video saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.